Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan inspeksi dari produk panci. Di sini ada 3 produk. Yang pertama ada produk stainless steel, yang kedua ada produk panci listrik, dan yang ketiga ada frying pan yang berbahan dasar keramik. Perkenalkan, nama saya Cinta Amanda Putri dengan NIM 087. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faikar Alaki Nudayat dengan NIM 097. Perkenalkan, nama saya Devina Oktavadani dengan NIM belakang 098. Perkenalkan, nama saya Oktavia Filzarama dengan NIM belakang 099. Perkenalkan, nama saya Cindy Afizatul Askia dengan NIM 101. Perkenalkan, nama saya Syawi Dewi Capsono dengan NIM belakang 102. Hai semuanya, kami dari kelompok 2 kelas C akan menginspeksi bagian kitchenware, di mana kelompok kami menginspeksi tentang panci stainless steel. Nah, pertama-tama panci yang akan kita inspeksi ini berjenis stainless steel. Panci stainless steel itu memiliki ketahanan yang tinggi dan mudah dicuci. Selanjutnya saya akan menggunakan bahan dasar. Stainless steel sendiri merupakan perpaduan dari besi, nikel, dan kromonium yang menghasilkan baja anti karat stainless steel. Terus metode yang digunakan untuk menginspeksi panci stainless steel ini adalah metode sampling yang dilakukan terhadap jumlah sampel tertentu dari total jumlah produk yang diproduksi pada rentang waktu tertentu. Untuk standarnya, yang pertama bahan logam. Bahan peralatan dapur dari baja tahan karat harus memenuhi persyaratan kebersihan makanan. Selanjutnya, struktur peralatan dapur harus dapat dibersihkan secara menyeluruh untuk menghindari kontaminasi makanan sekunder. Yang ketiga, persyaratan penampilan produk pada dasarnya harus lurus dan simetris, kecuali desainnya membutuhkan ketidakrataan atau asimetri. Yang keempat, satu batch produk tidak boleh mengalami perubahan bentuk dan ukuran yang signifikan. Yang kelima, merek dagang penampilan produk harus benar, posisinya harus konsisten, tulisan tangan harus jelas, dan harus memenuhi persyaratan pelabelan produk. Yang keenam, permukaan produk halus dan tidak ada gerinda di bagian tepinya. Standar selanjutnya, leher harus mulus dan bersih, tanpa permukaan, pengasahan virtual, lubang udara, retakan. Yang kedelapan, pemeriksa peralatan dapur stainless steel, penampilan, kekasaran permukaan, permukaan leher, cacat, goresan, permukaan, ketahanan korosi, deformasi permanen, kekuatan tarik, ketahanan torsi, ketahanan jatuh, sesak udara, pegangan plastik, peralatan dapur stainless steel perlu diperiksa ketahanan terhadap deformasi termal, menggunakan pegangan plastik pada suhu tinggi, ketahanan terhadap retakan tekanan lingkungan, kekuatan kelelahan leher, dan persyaratan higienis. Selanjutnya, langkah-langkah inspeksi. Langkah-langkah melakukan inspeksi produknya, yang pertama, inspeksi permukaan. Permukaan setiap panci diperiksa dengan cermat sebelum dan sesudah dicetak untuk memastikan tidak ada gelembung dan goresan. Yang kedua, tes kekuatan lentur perangkat pemasangan pegangan. Masukkan pemberat ke dalam panci di ujung pegangan untuk menguji daya dukung panci dan pegangan. Yang ketiga, pengukuran dimensi. Kaliper dan dilometer digunakan untuk memeriksa apakah dimensi peralatan masak, ketebalan, dan cekungan bawah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Yang keempat, uji pukulan bawah. Setelah menutupi bagian bawah, yang dilakukan adalah memukul bagian bawah setiap panci dengan palu tembaga kecil untuk memastikan menempel dengan kuat. Dan yang langkah terakhir yaitu inspeksi terakhir. Setiap bagian termasuk pegangan diuji dengan hati-hati dan diperiksa setelah perakitan. Tidak boleh ada goresan, minyak, atau titik las yang tidak enak dipandang. Selanjutnya kami akan melakukan inspeksi pada frying pan yang berbahan dasar keramik. Selanjutnya ada metode inspeksi dari frying pan ini.
Yang pertama ada functional inspection. Ini untuk menguji fungsi-fungsi dari frying pan ini. Yang kedua ada carton drop test. Carton drop test sendiri untuk tahapan akhir dalam pengemasan. Selanjutnya ada hot temperature resistance. Ini untuk menguji kepanasan dari tahan panas dari frying pan ini. Selanjutnya ada symmetry check. Symmetry check ini diameter dari ini apakah udah simetris atau belum. Selanjutnya ada standar. Yang pertama, bebas zat pemicu penyakit. Frying pan memiliki standar bebas zat pemicu penyakit dan tidak menimbulkan reaksi kimia ketika terpapar suhu panas. Yang kedua, anti lengket. Yang ketiga, dapat menyerap dan mengantarkan panas secara merata. Yang keempat, mudah dibersihkan. Selanjutnya, langkah-langkah inspeksi. Yang pertama, uji adhesi crosshatch, yaitu untuk mengetahui apakah pelapis melekat kuat pada bahan dasar. Dapat dilihat pelapis melekat kuat pada bahan dasar sehingga tidak terbawa oleh selotip. Yang kedua ada uji tahan karat untuk memverifikasi bahwa bagian logam tahan terhadap korosi dan oksidasi. Nah, karena frying pan ini terbuat dari bahan mineral alami sehingga aman dan tidak bereaksi terhadap atau tahan karat. Selanjutnya ada uji dimensi untuk memverifikasi apakah dimensi sudah sesuai standar. Karena ini frying pan-nya berukuran sedang sehingga sudah sesuai standar. Nah, selanjutnya kita akan menginspeksi yaitu produk ada panci listrik berbahan dasar stainless steel. Selanjutnya ada metode inspeksi. Inspeksi yang pertama itu ada carton drop test, di mana nanti pada saat siap kemas packaging akan dites dengan dijatuhkan ke bawah. Yang kedua ada function check. Function check yaitu dicek fungsinya apakah berfungsi dengan semestinya atau tidak. Yang ketiga ada symmetry check. Symmetry check itu dicek bagaimana ukurannya, apakah sudah pas dengan standar atau belum. Yang keempat ada hot temperature resistant. Hot temperature resistant itu dicek bagaimana ketahanan panasnya, apakah panasnya merata seharusnya seperti kompor pada umumnya. Yang selanjutnya ada unit drop test. Unit drop test itu dites, dijatuhkan unit tersebut. Yang terakhir itu ada electric channel. Electric channel itu adalah tes di mana disambungkan ke arus listrik apakah berfungsi dan mengalir listrik dengan baik atau tidak. Yang selanjutnya ada langkah-langkah inspeksi. Di sini itu kita mengecek kelengkapan fitur dari panci listrik sendiri, terdiri dari satu unit panci listrik, terus ada kukusan dari panci listrik, terus ada tutup, sama ada kabel buat nyolokin si panci listriknya. Sekarang kita tes aliran listriknya. Dapat dilihat indikator lampu menyala, yang berarti listrik masuk ke panci dengan baik. Bisa kita lihat di sini kalau indikator listrik dari panci listrik ini sendiri berjalan dengan baik, yang mana bisa dibuktikan dengan adanya gelembung yang terdapat dari panci listrik itu sendiri, dan juga air yang sedang direbus sudah mendidih dan panas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.